Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Secara mengejutkan atau di luar ekspektasi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke 5,75%. Kata BI, salah satu yang jadi pertimbangan adalah pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 sedikit di bawah perkiraan. Ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Jadi apakah rupiah dikorbankan lewat penurunan suku bunga demi memacu pertumbuhan ekonomi? Kita ke data selanjutnya. Nah ini saudara, rapat Dewan Gubernur dilakukan selama 2 hari, yaitu 14 dan 15 Januari 2025. Hasilnya memutuskan bahwa BI rate turun 25 basis poin menjadi 5,75%. Lihat datanya di layar Anda. Desember kemarin ada di 6%. Ini. Kemudian di Januari ini menjadi 5,75%. Bank Indonesia bilang akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini disesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Apa kata kunci penjelasan Bank Indonesia ini? Ada inflasi, rupiah sesuai fundamental dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami ulang saudara, keputusan penurunan suku bunga ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana respon rupiah atas kebijakan suku bunga longgar ini? Kita ke data berikutnya. Nah ini dia, rupiahnya langsung jatuh dan tembus di atas 16.300 terhadap dolar Amerika Serikat. Ini adalah kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR 15 Januari 2025 ditutup pada level 16.311. Fluktuasi rupiah terlihat lewat grafis berikut ini saudara. Di akhir 2024, rupiah ini sempat menguat di level 16.100-an atau 16.159. Nah kemudian hitungan Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2025 hingga 14 Januari 2025 hanya melemah sebesar 1 persen poin dari level nilai tukar akhir di 2024. Kami pakai data Bloomberg. Saat indeks dolar ada di posisi bawah di 27 September 2024, tepatnya indeks dolar ada di 100,38, sedangkan pada 13 Januari naik ke 109,95. Ada kenaikan hampir 10 persen poin. Rupiah saat bersamaan ada di posisi 15.125 dan melemah 16.275 atau melemah sekitar 7,6%. Ada perbedaan besaran penguatan dolar dan pelemahan rupiah. Rupiah melemah asal pertumbuhan bisa membaik. Kembali ke pertumbuhan ekonomi. Apa kata Bank Indonesia? Kita ke data berikutnya. Ini kata Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Ini kami pakai ya penjelasan Bank Indonesia tentang ekonomi yang di bawah ekspektasi ini. BI bilang seperti ini, pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 2024 ini sedikit di bawah perakiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sedikit di bawah titik tengah di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Pada 2025 pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga cenderung lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat. Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah, sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, saudara, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan baik domestik maupun ekspor. Selain domestik, belain domestik dulu, kasih suku bunga yang relatif murah. Benarkah konsumsi rumah tangga tumbuh melemah? Kompas Bisnis punya data dari Badan Pusat Statistik. Kita lihat data berikutnya.
Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi 2024 dengan target 5,2 ya. Nih, di kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi di 5,11% dengan konsumsi rumah tangga adalah 4,91%. Kuartal 2, 5,05% pertumbuhan ekonominya dengan konsumsi rumah tangga ada di 4,93%. Kuartal 3, pertumbuhan ekonomi 4,95% dengan konsumsi rumah tangga di 4,91%. Nah, di kuartal 4 targetnya itu tadi estimasinya adalah sekitar 5% dengan target 5,2 ya. Nah, tapi konsumsi rumah tangga ini masih menunggu data yang nanti akan dirilis terkait dengan konsumsi rumah tangga. Kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 estimasinya hanya di 5%. Ini kami ambil dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan konsumsi rumah tangga ini belum pernah sekalipun tumbuh di atas angka realisasi ekonomi. Daya beli adalah permasalahan yang sampai saat ini masih belum punya easy way out, belum ada jalan keluar yang mudah. Bank Indonesia bilang terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi lagi-lagi jadi kata kunci. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang nilai tukar rupiah saat ini masih sesuai dengan fundamental. Pertumbuhan ekonomi lah yang juga terus dipantau oleh Bank Sentral karena menunjukkan indikasi bergerak di bawah harapan. Yang rendah terbuka untuk menurunkan suku bunga kan? Itu seperti itu yang kami jelaskan dari bulan-bulan adalah itu. Yang selama ini menjadi perhatian kami adalah yang ketidakjelasan global tadi loh. Dampaknya terhadap nilai tukar. Dan kami sudah menakar nilai tukar sekarang itu relatif stabil dan sejalan dengan nilai fundamentalnya ke depan. Kami dalam 2 hari ini melakukan exercise. Ya, skenario nilai tukar, simpulannya nilai tukar sekarang dan ke depan itu masih konsisten dengan nilai fundamental yaitu pencapaian inflasi dan juga perkembangan lain. Yang ketiga ini yang baru nih. Yaitu data-data triwulan 4 dan juga berbagai hasil survei kita ke depan menunjukkan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita khususnya di tahun 2025 dan mulai kelihatan di triwulan 4 ini yang lebih rendah dari perkiraan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah menyampaikan pada 6 Januari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 ada di bawah ekspektasi dan membuat ekonomi secara tahun penuh 2024 juga di bawah hitungan. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%, tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,07, 5,05, kuartal ketiga 4,95, dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%, sehingga keseluruhan tahun growth kita perkirakan masih ada di 5%. Usai jeda, saudara, Kompas Bisnis akan membahas jebloknya nilai tukar rupiah ke atas Rp16.300 dan langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75% bersama ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sabiantoro.